Alhamdulillah, nahmadullah azza wa jalla, nasta'inuhu ala umuri dinina wa dunyana, nastaghfiruhu jalla wa ala minadh dhunubi wal khataya, na'udzu billahi min shururi anfusina, min sayyiati a'malina wa akhlaqina, may yahdihillahu fahuwal muhtadi ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين فأوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون في الدنيا والآخرة قال عز وجل في كتابه الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم أما بعد Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Al-Fauzin rahimakumullah. Alhamdulillah, selalu kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua karunia nikmatnya yang tiada terhingga, atas semua petunjuk-petunjuknya dalam menjalankan ibadah dan amal soleh kita, atas semua ketetapan-ketetapannya untuk kehidupan kita. Semakin banyak kita bersyukur, semakin banyak lagi anugerah Allah untuk kita semua dalam kehidupan dunia ini maupun nanti dalam kehidupan akhirat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita limpahkan kepada baginda junjungan alam Rasulullah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita adalah umatnya yang mendapatkan syafaat, karena kita selalu berusaha untuk mengikuti Nabi, mengamalkan semua tuntunannya, sunnah-sunnahnya ila yaumil qiyamah. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dua ayat, yaitu di surat Ibrahim ayat 34 yang diperkuat dengan surat An-Nahl ayat yang ke-18. Ayatnya berbunyi, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat Allah satu saja, kalian tidak akan mampu menghitungnya. Bagaimana kalau kalian menghitung semua nikmat Allah yang tiada terbilang? Imam Ibnu Katsir menuturkan, manusia amat sangat lemah menghitung nikmat Allah. Manusia pula amat sangat lemah untuk mensyukuri karunia-Nya. Menghitungnya saja manusia tidak mampu, padahal hanya satu nikmat. Wa in ta'uddu ni'matallah, karena bentuknya adalah plural, bentuknya adalah singular. Maka sesungguhnya kalau satu nikmat manusia tidak mampu menghitungnya, bagaimana mensyukuri semua nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam catatan Anas bin Malik radhiyallahu anhu wa arda, pada hari kiamat kelak yakhruju libni adama thalathatu dawawin. Ada 3 catatan kita yang akan dikeluarkan pada hari kiamat. Catatan tentang amal soleh kita, catatan tentang dosa-dosa kita, dan catatan tentang nikmat-nikmat Allah kepada kita semuanya. Kemudian Allah memanggil seorang hamba dan berkata, ya abdi, wahai hambaku, engkau bandingkan nikmatku yang paling kecil sekalipun dengan ibadah dan amal solehku, amal solehmu. Maka sang hamba mengatakan, wa izzati ya Rabbi, wahai Allah yang maha perkasa, yang maha kuasa, tidak ada sedikit pun tandingannya.
atas nikmatmu terhadap ibadah dan amal solehku, mastafaitu ya Rabbi, tidak mungkin aku menandinginya. Maka kemudian Allah berfirman, wa inna rahmati do'aftu laka hasanatika wa tajawaztu anka sayyiatika. Sungguh karena rahmatku lah aku lipat gandakan pahala atas ibadah dan amal solehmu, aku pula ampuni dosa-dosamu, maka engkau layak mendapatkan surgaku. Sehingga kata para ulama, sesungguhnya anugerah yang terbesar bagi seorang hamba adalah manakala ia mampu mensyukuri semua nikmatnya, dan kesyukuran yang tertinggi bukan dengan menghitungnya tentu, tetapi dengan menjadikannya sebagai media ibadah dan amal solehnya. Itulah yang dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, ketika Nabi menjalankan ibadah yang sungguh-sungguh, amal soleh yang paripurna, di antaranya dengan sholatnya yang tiada terkira, sholat malamnya sampai kaki baginda bengkak, maka Aisyah radhiyallahu anha bertanya, kenapa engkau sampai melakukan demikian ibadah yang sangat agung, amal soleh yang paripurna? Pada dosamu sudah diampuni oleh Allah dan engkau sudah mendapatkan jaminan surga. Ternyata jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, afala akun abdan syakura. Inilah yang menjadikan aku, yang memotivasi aku untuk aku menjadi hamba Allah yang paling bersyukur. Kata ulama hadis, kalau Nabi menunjukkan syukurnya dengan ibadah dan amal soleh, maka kita pun selaku umatnya ingin menunjukkan syukur kita atas semua nikmat Allah, atas semua karunia-Nya adalah dengan kita meningkatkan ibadah dan amal soleh kita. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala fil athar, dikatakan dalam sebuah athar yang dinukil oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah tentang seorang Nabi Daud alaihissalam, i'malu ala Daud syukra, wahai Daud dan keluargamu beribadahlah kepada Allah, beramallah kepada Allah sebagai tanda syukurmu kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat-nikmatnya yang tiada terkira. Maka dicatat bahwa Nabi Daud pernah mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, wa kaifa ashkuruka wa syukri ala nikmatika nikmatun alayya. Bagaimana mungkin hamba mensyukurimu ya Allah, terlalu tinggi dan agung nikmatmu atasku, dan hamba mensyukuri pun itu karunia nikmatmu atasku. Mensyukuri nikmat Allah adalah nikmat, karena tidak mungkin manusia mampu mensyukuri nikmat Allah kecuali Allah anugerahkan kemampuan dan kenikmatan untuk mensyukurinya. Kenapa Nabi Muhammad SAW juga berpesan kepada sahabatnya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu wa arda, la tansa ya Mu'adz dubura kulli salatin an taqul Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Saking pentingnya bersyukur atas nikmat ibadah dan amal soleh, karena ibadah dan amal soleh juga karunia nikmat Allah. Karena betapa banyak pula manusia yang tidak mampu menjalankan ibadah dan amal soleh, maka Nabi berpesan kepada sahabatnya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, jangan engkau lupakan setelah engkau sholat, karena sholat adalah ibadah yang agung. Setelah engkau sholat, untuk engkau meminta terus pertolongan kepada Allah agar dimudahkan, agar dilancarkan untuk mengingat Allah, mensyukuri nikmat Allah dengan menjalankan ibadah dengan sebaik-baiknya. Karenanya hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menyelesaikan ibadah Ramadan adalah satu kesyukuran yang tiada terhingga, karena kita sangat yakin hitungan amal dan ibadah kita amat sangat banyak di bulan Ramadan. Namun jika kita ingin menjadi pribadi yang bersyukur, maka tentu kita sempurnakan terus-menerus ibadah dan amal soleh kita di bulan-bulan yang lain. Terutama parameter awalnya adalah bulan Syawal, sehingga dikatakan Syawal mukammilatu Ramadan. Syawal ini penyempurna dari ibadah Ramadan kita.
jika kita ingin tetap disebut sebagai hamba Allah yang bersyukur, maka bulan Syawal juga adalah bulan ibadah dan beramal soleh. Bahkan ada ibadah kita yang tidak disempurnakan nilai pahalanya oleh Allah, yaitu puasa Ramadan, manakala kita tidak sempurnakan dengan 6 hari di bulan Syawal. Man shoma ramadhana thumma atba'ahu sittan min syawal kana kasiyamid dahr. Hitungan 1 tahun adalah bagi mereka yang berpuasa Ramadan 1 bulan penuh dan kemudian ia sempurnakan dengan 6 hari di bulan Syawal, maka nilainya kata Nabi seperti ia berpuasa 1 tahun penuh. Dan itulah alasan kenapa Nabi SAW mensunahkan puasa Syawal, karena untuk mengingatkan kita semua bahwa beribadah dan beramal soleh adalah tanda yang sangat mungkin untuk menunjukkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Nawawi mengatakan bahwa syukurnya al-alim, syukurnya orang berilmu adalah dengan mengajarkan ilmunya. Syukurnya seorang anak dengan berbakti kepada orang tuanya. Syukurnya orang tua dengan menjaga anak-anaknya. Syukurnya suami dengan menjalankan tugas-tugasnya. Syukurnya siapapun adalah tergantung dengan kepemilikan yang Allah anugerahkan kepadanya. Syukurnya orang yang berharta adalah dengan kedermawanannya. Syukurnya ahli ibadah adalah dengan ibadah dan amal solehnya. Mudah-mudahan sebagaimana dikatakan oleh para ulama, kun abdan rabbaniyan wa la takun abdan ramadhaniyan. Kita ingin menjadi hamba Allah yang rabbani, yang itu adalah dengan terus meningkatkan ibadah dan amal soleh kita kapanpun, dimanapun, dan dalam keadaan bagaimanapun, karena kita ingin menunjukkan rasa syukur yang tiada terhingga atas semua nikmat Allah untuk kita semuanya dengan menjalankan ibadah dan amal soleh hingga kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah al-ali al-azim, wassalatu wassalamu ala rasulillah an-nabi al-amin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-maliku al-haqqu al-mubin, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walahu wa nasarahu ila yaumiddin. Fa usikum ya ibadallah wa nafsi bitaqallah faqad fazal muttaqun. Qala azza wa jalla fi kitabihil hakim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, berdoa adalah ibadah dan berdoa adalah memohon yang mulia dari Allah. Karenanya dicatat orang yang berdoa adalah orang yang menjalan kemuliaan di sisi Allah. Mudah-mudahan doa kita di waktu yang mustajab, di bulan yang mulia, sedang kita menjalankan ibadah mulia salat Jumat berjamaah di rumah Allah yang mulia, doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita awali dengan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana firman Allah yang disebutkan tadi bahwa Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Maka kita diperintahkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah, ucapkanlah salam atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah.
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin. Allahumma arzuqna fa innaka khairur raziqin. Allahumma tub 'alaina fa innaka antat tawwabur rahim. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Allahumma shfina antas syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaa'an la yughadiru saqama. Allahumma taqabbal minna du'aana innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Aqimus shalah.